Halo, halo. Kita lanjutin lagi ngobrol dengan Bung Rocky hari ini ya. Bung Rocky kemarin tiga bakal calon presiden bicara di kampus UGM gitu ya dan difasilitasi oleh Mata Najwa gitu dan cukup menarik karena bagaimanapun dari situ kita bisa mulai mengeksplorasi bagaimana cara berpikir dari para calon presiden ini dan tapi saya jadi teringat dengan pernyataan Anda beberapa waktu yang lalu soal soal apa ya soal share kita sebagai warga negara jika ingin merebut kembali negara ini dari tangan oligarki karena Anies Baswedan misalnya mereka mengeluh dia sudah mulai mengeluhkan bahwa nggak ada pengusaha besar yang berani dekat ke dia gitu dan yang ada pengusaha kelas menengah dan ketika mereka mendekat kepada dia kemudian diperiksa oleh aparat pajak gitu dan ini dibantah langsung oleh staf ahlinya Ibu Sri Mulyani nggak benar ada penggunaan instrumen pajak untuk menakut-nakuti apa untuk kepentingan politik semacam itu. Itu sama dengan Mahfud bilang nggak ada penggusuran, yang ada Ya, ya, pengosongan. ya. Karena negara memang mesti berkomentar. Yang Hmm. disebutkan Anies itu basisnya adalah upaya untuk membersihkan negara ini dari oligarki. Oligarki nggak ada soal, tapi oligarki yang berinvestasi di wilayah politik tidak boleh menguasai seluruh yang kita sebut sebagai apa namanya, suara publik ini. Hmm. Tapi yang terjadi kan memang suara publik itu seolah-olah diagunkan pada oligarki yang membutuhkan regulasi melalui calon-calon yang akan mereka atur di DPR. Hmm. Jadi tetap kita mesti lihat bahwa suara oligarki itu dimaksudkan dengan secara sistematis untuk membius rakyat. Melalui apa? Ya melalui investasi pada capres-capres, pada calon-calon legislatif. Jadi kritik Anies itu bukan dalam upaya untuk menerangkan bahwa nggak ada orang yang mau masuk ke dia, tetapi mau mengatakan bahwa nggak boleh sebetulnya siapapun investor itu memanfaatkan modal untuk meraup suara melalui investasi pada calon-calon presiden. Itu poinnya sebetulnya. Sekaligus kita mau terangkan bahwa memang yang kita sebut sebagai share kita itu kita ucapkan di awal, this is my share sebagai warga negara atau sebagai pengusaha. Diterangkan aja bahwa ini sumbangan saya buat si Anies, ini sumbangan saya buat Prabowo, ini sumbangan saya buat Ganjar tuh. Jadi nggak boleh itu dihalangi hanya dengan mengatakan nggak ada itu, kami nggak periksa pajak. Memang nggak akan ada periksa karena oligarki itu mengatakan bahwa mereka bisa pasang di 3 tempat kok, dan yang di tempat yang lain nggak diperiksa pajaknya. Kalau diinvestasi di tempat yang kira-kira berbau oposisi ya pasti diinvestigasi tuh. Jadi Ya. keterangan Menteri Keuangan itu memang sekedar ya reaksi biasa aja kan, masa dia benarkan oh nggak ada, itu memang itu, tetapi pola itu terjadi, itu pasti terjadi. Ya, nah ini kan yang makin menegaskan kepada kita betapa oligarki itu sudah masuk terlalu jauh ke dalam sektor politik ini dan itu bukan hanya terjadi di level nasional kok. Itu sampai di level kota dan kabupaten, Bung Rocky ya, bahkan sampai provinsi. Kita tahu di beberapa daerah begitu para pemilik modal itu kemudian sudah mulai mengijon ini para kepala-kepala daerah itu. Dan itu sampai level ke presiden itu kemudian kalau toh kita tidak bisa membuktikan tapi kebijakan-kebijakan yang lahir itu kan menunjukkan betapa undang-undang yang muncul itu semua adalah pesanan dari para pemilik modal ini. Iya, itu istilah bagus tadi, mengijon atau oligarki mengijon regulasi melalui calon-calon yang mereka biayai, atau kalau bikin kalimat yang lebih enak didengar itu oligarki mengijon politisi sebagai upaya untuk beternak politik kan begitu kan. Jadi Ya, sebetulnya poin yang kita ucapkan adalah hal yang normatif, bukan sekedar dibantah oleh staf Menteri Keuangan. Itu nggak terjadi. Polanya memang tidak terlihat seolah-olah sekedar untuk menakut-nakuti melalui perusahaan pajak. Ada juga perusahaan yang tidak diperiksa pajaknya tuh, atau diperiksa pajaknya untuk diperas kan begitu jadinya tuh. Jadi poin-poin ini yang kita inginkan untuk dibuka kepada publik, bahwa hak rakyat itu adalah menerima benefit dari APBN. Hak dari pengusaha adalah memanfaatkan regulasi itu supaya dia bisa melakukan akumulasi. Tapi akumulasi yang rasional, bukan akumulasi yang dibeli sejak awal, yang saya sebut tadi atau harus sebut tadi sebagai diijon kan. Kan bukan itu yang dimaksud dengan kesehatan investasi kan. Jadi kita tahu bahwa yang berlangsung di Indonesia, regulasi dipesan oleh oligarki. Lalu oligarki menunjuk bupati akan mengamankan lahan-lahan dia di kabupaten itu. Lalu bupati menerbitkan semacam
berbagai macam aturan supaya itu dimudahkan. Lalu menteri di ujungnya itu nangkap bahwa ini adalah sinyal supaya si oligarki ini beri semacam favoritisme pada seorang calon presiden. Kan itu sinyal semua itu yang kemudian terbukti nanti di kotak suara tuh. Jadi kita membaca kebijakan publik ini sebagai permainan interplay antara kepentingan oligarki, kebutuhan dari calon-calon presiden ini yang hendak mendekatkan diri dengan kekuasaan, dan ketundukan dari DPR untuk membuat regulasi. Itu begitu aja tuh polanya tuh. Nggak ada yang aneh di situ. Kalau Anies memberi kritik, memang faktanya begitu. Kalau Departemen Keuangan merasa tersinggung, memang tugas dia untuk membela diri. Kan gampang aja. Itu realitas yang saya kira sebenarnya semua sudah sama-sama tahu gitu ya. Dan tapi sekarang concern kita itu adalah bagaimana kita memutus mata rantai itu. Dan saya kira ya tidak ada cara lain kecuali kemudian Pak civil society ini membuat gerakan semacam itu gitu ya. Jadi jangan biarkan para calon presiden kita itu diijon oleh para oligarki ini. Dengan cara memutus mata rantai, ya kita yang mau ambil peran. Saya kira bisa kok kita melakukan itu seperti yang selalu kita gagas. Where is your share? This is my share, seperti yang Anda sebut. Iya. Itu poinnya di situ. Jadi jangan juga Anies itu seolah-olah kecewa karena nggak ada yang investasi ke dia. Itu juga udah ngaco tuh. Itu dari awal berarti Anies mau mengundang oligarki untuk berinvestasi ke dalam pencalonan dia. Itu juga nggak bisa tuh. Mestinya Anies tegas-tegas mengatakan bahwa kami menolak, bahkan kalaupun itu dibujuk-bujuk dengan akibat si calon investor akan diperiksa pajaknya. Justru Anies mau ucapkan hal yang lebih mulia di situ. Ada orang yang mau berinvestasi ke kami, tetapi dia ragu-ragu karena akan diperiksa pajaknya. Mesti Anies bilang, bahkan bila Anda nggak diperiksa pajaknya, kami akan tolak. Kan itu, supaya Anies terus mengatakan bahwa kami hanya menerima sumbangan suara yang real dari rakyat. Mending itu disumbangkan Rp50.000, tapi real dari setiap warga negara, bukan dari seseorang yang punya 50 miliar dan akan mengambil kepentingan melalui regulasi nanti kan. Jadi juga kita mau tegur juga saudara Anies itu supaya jangan mendua. Katakan aja bahwa kami memang ada yang menyumbang tapi dia takut, tapi sekaligus kami tolak. Kan itu dasarnya. Supaya pembelajaran itu berlaku pada calon presiden yang lain tuh. Jadi kita ingin supaya share kita itu betul-betul real, datang dari keinginan kita untuk mengubah kebijakan, bukan untuk dipakai menitipkan kebijakan justru. Jadi tetap kita belum melihat satu hal yang final yang datang dari satu pendekatan etis dari saudara Anies Baswedan. Dan itu menunjukkan bahwa ide perubahan pun nggak dimengerti secara sempurna oleh Anies kalau begitu. Ya oke. Dan tapi saya kira ini kita mesti dorong ya. Jadi Pilpres kali ini jadi momentum gitu untuk memutus mata rantai kekuasaan dari oligarki ini. Dan itu saya kok yakin dengan kalau rakyat bersama-sama dan aware soal ini, kita bisa selesaikan itu. Kita bisa hitung kok berapa kebutuhan dari para calon presiden ini dan kemudian berapa kira-kira share dari kita masing-masing gitu. Betul. Jadi ini ada gerakan baru yang kadang-kadang yang kita sebut niat baik dari masyarakat untuk membantu seseorang yang lagi sakit, crowdfunding segala macam itu bisa berlangsung. Apalagi kalau kita bikin crowdfunding itu, pengumpulan dana publik dengan isu untuk mengubah tata cara etika politik, dengan isu untuk membatalkan tangan-tangan tentakel oligarki, kan bisa tuh. Jadi mestinya calon-calon presiden ini berkampanye sama-sama, kami menolak sumbangan apapun dari mereka yang terkait dengan kepentingan bisnis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan begitu kan. Walaupun kata tidak bisa dipertanggungjawabkan masih bisa dimanipulasi. Tetapi ada ide yang bagus supaya kita dorong bahwa pemilu itu adalah hak kedaulatan rakyat, bukan hak para oligarki itu. Jadi itu aja poinnya. Dan itu mesti masuk di kepala Anies, kepala Ganjar, kepala Gerindra, Pak Prabowo, segala macam. Jadi kita ingin intinya Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo bikin semacam komunike bersama dan katakan itu. Dan konsisten supaya kekuasaan Dirjen Pajak tidak mendua dalam memberi tanggapan. Jadi saya kira itu, dan itu mesti dilakukan sebagai gerakan nasional. Ya itu saya kira itu yang harus kita mulai gaungkan, dan waktu itu sebenarnya sempat kita usulkan semacam itu ya. Dan sekarang ini momentumnya kalau kita mau betul-betul merebut kembali Indonesia dari tangan para oligarki. Ya, dengan teknik itu kita bisa katakan oligarki, kalau Anda mau menyumbang jangan pada presiden, Anda buatin aja
rumah-rumah sederhana atau perbaiki kebun-kebun rakyat yang Anda gusur sendiri itu, atau kembalikan hak-hak yang Anda rampas dari rakyat, terutama mereka yang beraktivitas di bidang ekstraktif yang menguasai tanah, tapi tanah itu kemudian sebetulnya separuh ilegal yang kemudian dilegalkan oleh negara. Kan kesadaran bersama itu yang kita inginkan. Supaya oligarki tahu bahwa rakyat Indonesia mau tumbuh dengan cara yang beradab tuh. Dan kita bisa didik juga oligarki supaya beradab lah. Anda lakukan akumulasi, oke, itu hak Anda. Tetapi kalau Anda ditagih distribusi oleh negara dalam bentuk pajak progresif misalnya, iyain dong. Karena memang itu dasar bernegara Indonesia, yaitu keadilan sosial. Bukan negara libertarian. Ini negara yang didesain secara sosialistis. Yes, oke. Baik, jadi mesti kita dorong terus. Jadi jangan hanya kritik tentang oligarki, tapi kita tidak pernah berbuat apapun gitu ya. Ini momentumnya kita untuk memotong apa ya, lingkaran setan itu di Indonesia dari tangan-tangan oligarki. Iya, setannya sebetulnya mestinya bisa dienyahkan dengan 0%, tapi udah Oke, ada ya. Ya karena saya nggak bisa pakai ini, kita cari jurus yang lain, Bung Rocky ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Tetap 0%. Ya, kan sekali. Yes.